yang merekomendasikan yang pertama memang kami yang mengatakan bahwa Pak Anies akan kami bawa sebagai aspirasi kader Aceh dan aspirasi masyarakat Aceh. Dan ya aspirasi tersebut telah diterima ternyata oleh DPP dengan menyebut Anies pada urutan pertama bahkan. Jadi kami sudah senang sekali hal tersebut. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Sejak Pak Surya Paloh ngumumin kalau Partai Nasdem nyalonin Pak Anies jadi capres mereka, dan katanya Pak Anies ini adalah antitesa dari Pak Jokowi, Pak Anies ini kebalikannya dari Pak Jokowi, makanya wajar kan kalau muncul kesimpulan Partai Nasdem sudah ngambil posisi jadi oposisinya Pak Jokowi. Tapi lur, tapinya ini Partai Nasdem nggak mau dianggap jadi partai oposisinya Pak Jokowi. Partai Nasdem memangnya tidak ada calon lain. Kader-kader Nasdem bukannya banyak yang bertalenta, ngapain pilih Anies? Apakah Bapak Surya Paloh masih belum tahu salahnya di mana? Masa biangnya politik identitas didukung kelompok penjual ayat dan juga pengancam mayat dengan rekam jejak kinerja kontroversial dan amburadul, tidak menepati janji, suka menabrak aturan. Ketua Nasdem Aceh minta maaf, ada apa? Ketua DPW Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi menyampaikan permohonan maaf dan menarik kembali pernyataan terkait permintaan ke pemerintah pusat untuk menghadirkan bank konvensional ke bumi Serambi Mekah itu. Secara khusus, permintaan maaf tersebut disampaikan Taufikul Hadi sebagai kepada para pemuka agama dan para penjaga syariat baik di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pun mau di wadah-wadah lainnya atas pernyataannya terkait polemik bank konvensional. Ia menjelaskan apa yang menjadi dasar pemikiran dari pertanyaan itu hanya semata-mata perbaikan pelayanan di perbankan di Aceh yang memenuhi ketentuan syariah secara kafah serta mampu bersaing dengan perbankan konvensional dalam menghadapi tantangan ekonomi global nantinya. Sebelumnya, Teuku Taufikul Hadi berharap kepada pemerintah pusat untuk memprakarsai kembali bank konvensional ke Aceh sebagai upaya mengatasi permasalahan ekonomi di Tanah Rencong. Taufik mengatakan kekosongan bank-bank konvensional di Aceh seperti Mandiri, BNI, BRI dan lainnya dinilai mengganggu upaya masyarakat Aceh sendiri untuk keluar dari problem ekonomi. Pelaku politik identitas berani gadaikan kebinekaan. Siapa mereka? Direktur Eksekutif LPI, Boni Hargens, memberi semacam wanti-wanti bahwa gerakan radikalisme akan kembali marak di kontestasi politik tahun 2024. Kita sebenarnya sudah membaca gelagat itu sejak 5 tahun lalu. Pertanyaannya, kenapa kaum oportunis di negeri ini dibiarkan memegang kendali dalam permainan penuh kerawanan ini? Meskipun secara hukum tidak mudah menggali bukti bahwa para petualang politik bersiliweran menebar kerisuhan dengan kemasan menarik, para pengambil keputusan sebaiknya membentuk semacam kesepakatan. Jika karakteristik seseorang atau kelompok orang sudah mencapai kriteria tertentu, boleh diberi label menggunakan politik identitas untuk keuntungan sesaat. Dan ketika Pilgub salah satu daerah tahun 2017, kita dengan kasat mata melihat praktik semacam itu. Ironisnya, orang yang dulu membawa isu serupa dibiarkan tanpa perlawanan secara politik. Sepertinya para politisi senior sudah terhipnotis dan hanya terpaku untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan kelompok radikal, karena ketika pemegang simbolnya sedang memberi aba-aba memulai aksi mereka, jadilah kekisruhan politik itu terulang. Adab orang timurkah yang membuat kita gampang dengan gelagat tak baik ini? Lazimkah seseorang yang memegang kontestasi lalu menggelorakan euforinya seolah-olah mereka baru saja bebas dari penjajahan? Penjajahan yang mana yang dia maksud? Disebutnya peribahasa titik yang bertelur ayam yang menggerami, untuk memberi isyarat bahwa mereka harus menikmati hasil kerja mereka sendiri. Sang pemegang simbol ini sepertinya sudah mulai mencengkram lebih dalam menebar ancaman kepada pemegang otoritas bahwa dia akan menggunakan isu yang terbukti manjur dikapitalisasi secara politik hanya atas nama aspek praduga tak bersalah pemerintah dan lembaga hukum tak berkuasa menggeliminir politik identitas ini dari kaidah politik santun yang berbasis kebinekaan atau membuat pemisah
susah di antara keduanya sehingga mudah dibedakan oleh publik. Pernyataan LPI setidaknya memberi semacam kode bahaya bahwa jangan sampai masyarakat mayoritas justru terintimidasi dan turut menjadi pelaku seperti mereka yang mengabaikan nilai-nilai yang menjadi karakter bangsa ini. Hal yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat kita terkesan permisif dengan pelaku politik identitas karena merasa dirinya ada di lingkungan yang sama dan bahkan merasa terwakili. Faktanya mereka hanya muncul di periode waktu yang berpotensi menguntungkan secara politik, segera lenyap ketika momentumnya lewat. Adapun kaum oportunis yang bekerja sama dengan mereka mungkin disebabkan kepentingan masing-masing. Meskipun teknisnya sama mengambil keuntungan dari momentum politik, oleh karenanya publik harus disadarkan, ternyata bukan hanya kaum kolonial yang menjajah kita. Ada pihak yang mengklaim saudara sebangsa namun kelakuannya memecah soliditas bangsa demi keuntungan sesaat. Walkot 2 ronde, gubernur 1 kali, presiden 2 jabatan, masih digugat soal ijazah dungu. Bodohnya orang-orang yang menggunakan isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Banyak banget orang-orang yang berkuar-kuar seperti orang gila saat mengomentari isu kemungkinan ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Kita melihat orang-orang seperti ini merupakan sosok yang otaknya nggak aktif dan gobloknya bukan main. Kebanyakan di antara mereka adalah kaum pendukung Anies Baswedan yang kalau bicara selalu kelihatan bodohnya menembus langit. Selama ini kita melihat rekam jejak Presiden Joko Widodo yang menjadi 2 periode wali kota, 1 periode gubernur DKI Jakarta dan 2 kali presiden. Lalu dianggap ijazahnya palsu saat semua karir politiknya sudah lewati begitu banyak jabatan. Kadang-kadang saya mau ketawa sampai keluar sesuatu di celana. Ya, saya sebenarnya nggak tahu isu ini mau dibawa kemana oleh mereka. Apakah mereka punya taktik politik tersendiri atau memang murni bodoh saja? Kalau ada strategi untuk jatuhkan Presiden Joko Widodo, isu sertifikat ijazah palsu ini sepertinya merupakan isu paling rocky gerung yang pernah diutarakan dan dimunculkan oleh orang-orang pendukung Anies Baswedan ini. RG-nya lagi, kita melihat bahwa ada Amin Rais yang ikut-ikutan memamerkan ijazahnya S3 di Amerika. Bukannya merasa malu karena tidak pernah masuk ke dalam pemerintahan, dia malah bangga-banggakan sertifikat yang menunjukkan gelarnya itu. Saya kira Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang seharusnya sudah pasti memiliki keabsahan pendidikan di negara Indonesia. Banyak banget orang-orang yang gampang dibodoh-bodohi oleh isu murahan seperti ini. Saya kira memang seharusnya kita paham bahwa isu ini adalah isu receh. Mau mengangkat Anies Baswedan tapi ternyata caranya menginjak kepalanya orang. Lucunya bahkan sampai masuk ke persidangan loh. Heran saya sama penegak hukum yang juga mau-mau saja ikutan main seperti itu. Terlalu banyak orang bodoh di negara Indonesia ini. Sekaligus terlalu sedikit orang-orang yang mencintai bangsa ini. Sudah waktunya Indonesia terbebas dari kebodohan-kebodohan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, di mana otak mereka sampai-sampai menggugat Presiden Joko Widodo soal ijazah palsu. Buat apa Amin Rais olah tinggi-tinggi sampai ke Amerika? Buat apa Amin Rais sekolah tinggi-tinggi sampai ke Amerika? Ternyata ujung-ujungnya hanya sibuk ngurusin Presiden Joko Widodo yang sudah malang melintang dengan rekam jejaknya yang begitu mentereng. Apa yang menjadi tujuan mereka sebetulnya ya? Apa yang ingin gagah-gagahan dan ternyata karir politiknya hancur lebur berantakan? Apa ini murni curahan kebodohan yang mereka kerjakan karena otak mereka sudah somplak? Kenapa nggak kritik Anies Baswedan saja yang punya gelar tinggi di luar negeri tapi ngurus kota kayak sampah? Bahkan Anies Baswedan menjadi sampah politik itu sendiri. Keberadaan mereka ini bukan hanya duri dalam daging, tapi sudah lebih ke arah ancaman dan propaganda politik. Saya membayangkan punya seorang dosen yang pintar sekali mengajar. Beliau memberikan banyak sekali wejangan-wejangan, juga memberikan karir bukti bahwa beliau adalah orang yang bukan sembarangan. Lalu mendadak ada yang menggonggong dan mengatakan bahwa dosen kami ini ijazahnya palsu. Kira-kira reaksi mahasiswa apa? Kalau saya sih bagian dari mahasiswa cerdas akan ketawa saja. Gak tahu deh kalau mahasiswa yang belakangan ini selalu memuji-muji Najwa Shihab dan Rizik Shihab. Saya kira jika isu ijazah ini diteruskan, justru membuktikan bahwa mereka hanya menggali kuburnya sendiri. Lalu kemudian mereka dengan bangganya masuk ke kuburan yang digali oleh mereka sendiri. Dan mereka mati lemas dengan kebodohan-kebodohan yang mencekik leher mereka. Dan mungkin di sini sejarah kenapa orang kalau meninggal punya mimik ketawa, ya karena mereka bodoh.